Pernahkah Anda merasakan nyeri tajam yang menusuk jauh di dalam jiwa Anda? Bahwa ada sesuatu yang sangat salah, bahwa Anda terjebak dalam siklus berulang hari demi hari, dan tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak bisa lepas. Bayangkan sejenak bahwa pikiran Anda sendiri menentang hukum alam semesta, dan karena itu Anda tetap berada persis di tempat Anda sekarang, menderita dengan tagihan yang menumpuk. Mimpi-mimpi yang perlahan layu dan mati, serta perasaan gigih, saya akan mulai besok yang tidak pernah benar-benar datang. Nah, inilah kebenaran pahit yang mungkin belum pernah Anda dengar. Jika Anda tidak memahami ini sekarang, hidup akan terus mengirimi Anda bukti tak terbantahkan sampai Anda cukup menderita sehingga tidak ada pilihan lain. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa hidup hanya berubah ketika sesuatu yang eksternal terjadi? Ketika Anda mendapatkan promosi jabatan, menemukan orang yang tepat, atau muncul kesempatan tak terduga. Disitulah sebagian besar orang keliru. Tidak ada yang berubah di luar sampai sesuatu berubah di dalam diri Anda. Saya menemukan ini secara langsung ketika saya menyadari bahwa citra diri saya adalah batas persis yang dipatuhi oleh hidup saya. Jika saya melihat diri saya kecil, saya bertindak kecil. Jika saya percaya saya tidak mampu, alam semesta seakan berkonspirasi untuk membuktikan bahwa saya benar. Dan selalu siklus yang sama. Saya memulai sesuatu, gagal, menyalahkan diri sendiri, dan menyerah. Rasanya seperti hidup terperangkap dalam cermin, melawan bayangan saya, tanpa menyadari musuh yang sebenarnya ada di pikiran saya. Dulu, saya tidak punya uang, tanpa tujuan, dan tanpa arah. Saya bekerja serabutan, mengganti ban, mencuci mobil, melakukan apapun yang datang, dan meyakinkan diri sendiri bahwa itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Tapi semua itu bukan masalah keberuntungan atau nasib buruk. Itu adalah masalah citra diri. Saya melihat diri saya sebagai seseorang tanpa masa depan, dan perilaku saya hanya mengkonfirmasi keyakinan itu. Dan inilah kebenaran paling licik. Pikiran manusia selalu menemukan cara untuk memvalidasi keyakinan Anda. Jika Anda percaya Anda terbatas, Anda akan bertindak secara terbatas. Jika Anda percaya Anda biasa-biasa saja, Anda akan berperilaku seperti seseorang yang biasa-biasa saja. Dan dunia akan merespons dengan situasi yang mengkonfirmasi pandangan ini. Citra diri Anda adalah termostat hidup Anda. Sama seperti perangkat yang mengatur suhu, ia menyesuaikan tingkat hasil Anda agar semuanya tetap dalam batas yang Anda yakini pantas Anda dapatkan. Anda bahkan mungkin meningkatkan penghasilan Anda untuk sementara waktu, memperbaiki hubungan, atau memulai proyek yang menjanjikan, tetapi jika citra diri Anda tidak mengimbangi perubahan itu, Anda secara tidak sadar akan mencari cara untuk kehilangan semuanya lagi. Itulah mengapa begitu banyak orang memenangkan lotre dan berakhir kembali dalam kemiskinan. Itu bukan kekurangan uang. Itu adalah kurangnya identitas yang selaras dengan kekayaan. Alam bawah sadar menarik segalanya kembali ke pola yang akrab. Ketika saya membaca buku Think and Grow Rich, rasanya seperti seseorang menyalakan lampu di ruangan gelap. Saya mengerti bahwa bukan hidup yang membatasi saya. Itu adalah persepsi saya tentang diri saya. Dan pada saat itulah segalanya mulai berubah. Saya mulai memvisualisasikan diri saya secara berbeda. Saya mulai melihat diri saya sebagai orang yang mampu, makmur, dengan potensi yang sangat besar. Dan sungguh menakjubkan. Tidak lama kemudian, peluang-peluang mulai muncul. Bukan karena alam semesta tiba-tiba berubah, tetapi karena saya mengubah filter tempat saya memandang dunia. Ketika Anda mengubah cara Anda melihat diri sendiri, Anda mengubah cara Anda bereaksi. Dan ketika Anda mengubah reaksi Anda mengubah hasil Anda. Banyak yang bertanya kepada saya, "Tapi Bob, bagaimana cara mengubah citra diri?" Jawabannya sederhana, tetapi menuntut komitmen.
Pertama, berhentilah mendeskripsikan diri Anda dalam istilah-istilah negatif. Setiap kali Anda berkata, "Saya tidak teratur, saya gelisah, saya buruk dalam mengelola uang," Anda memperkuat sebuah program yang membuat Anda terjebak. Sebaliknya, mulailah mengafirmasi versi diri yang ingin Anda wujudkan. Katakan, "Saya disiplin, saya tenang, saya cerdas secara finansial." Pada awalnya, ini akan terasa seperti kebohongan, tetapi persis begitulah cara kerjanya. Anda sedang mengajari alam bawah sadar Anda identitas baru. Selanjutnya, pupuklah citra baru ini setiap hari dengan pengulangan dan emosi. Visualisasikan diri Anda menjalani kehidupan yang Anda inginkan, merasakan apa yang akan Anda rasakan jika itu sudah menjadi kenyataan. Otak tidak membedakan antara pengalaman nyata dan yang dibayangkan ketika emosi terlibat. Itulah mengapa atlet berkinerja tinggi memvisualisasikan kemenangan mereka sebelum mencapainya. Mereka tidak hanya melatih tubuh, mereka melatih pikiran mereka untuk percaya, dan percaya adalah langkah pertama untuk menjadi. Saya ingat bahwa ketika saya mulai mengubah citra diri saya melihat diri saya mengenakan setelan jas, berjalan dengan percaya diri, berbicara di hadapan banyak orang, mengajar tentang kesuksesan. Pada waktu itu, saya masih bekerja sebagai petugas kebersihan. Jika ada yang melihat saya selama visualisasi itu, mereka mungkin akan tertawa. Tetapi yang tidak seorang pun tahu adalah bahwa citra itu diulang hari demi hari, sedang membangun masa depan saya. Pikiran bawah sadar saya perlahan menerimanya sebagai kebenaran, dan perilaku saya mulai selaras. Saya mulai bertindak seolah-olah saya adalah orang itu, membuat keputusan yang berbeda, berperilaku dengan lebih percaya diri, dan saat itulah dunia mulai bereaksi berbeda terhadap saya. Mengubah citra diri Anda bukan sihir, itu adalah ilmu pikiran. Studi neuroscience menunjukkan bahwa otak menciptakan jalur saraf yang diperkuat dari pengulangan dan emosi yang intens. Ini berarti bahwa setiap kali Anda membayangkan diri Anda gagal, Anda memperkuat sirkuit itu. Setiap kali Anda membayangkan diri Anda berhasil, Anda menciptakan jalur baru menuju kesuksesan. Dan seiring waktu, apa yang dulunya hanya imajinasi menjadi cara kerja baru Anda. Jadi berhentilah sekarang dan pikirkan, bagaimana Anda melihat diri Anda ketika tidak ada yang melihat? Kata-kata apa yang Anda gunakan untuk mendeskripsikan diri Anda? Karena persis itulah yang membentuk seluruh hidup Anda. Selama Anda terus berkata, "Saya tidak cukup baik, saya tidak pernah pintar, saya tidak beruntung," pikiran Anda akan berusaha menjaga konsistensi dengan citra itu. Tetapi jika Anda mulai berkata, "Saya sedang berkembang, saya sedang belajar, saya layak mendapatkan kelimpahan," pikiran Anda juga akan bekerja untuk membuktikan bahwa Anda benar. Kenyataannya, tidak ada yang mengubah hidupnya tanpa mengubah citra dirinya. Anda bisa mengubah kota, pekerjaan, atau pasangan, tetapi Anda akan terus mengulang pola yang sama sampai Anda mengubah siapa yang Anda yakini sebagai diri Anda. Dan kabar baiknya adalah ini tidak bergantung pada keadaan, ini hanya bergantung pada keputusan Anda. Anda bisa mulai sekarang juga. Lihatlah ke cermin dan lihatlah seseorang yang sedang dibentuk, seseorang yang tidak perlu izin untuk berevolusi. Karena ketika Anda akhirnya memahami bahwa dunia luar hanyalah cerminan dari citra internal Anda, seluruh realitas Anda akan mulai selaras dengan siapa Anda memutuskan untuk menjadi. Sebagian besar orang berpikir hukum tarik-menarik adalah semacam sihir, sesuatu yang membuat alam semesta memberi Anda segala yang Anda inginkan selama Anda berpikir positif. Tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa hukum ini selalu bekerja, apakah Anda percaya padanya atau tidak. Itu bukan sesuatu yang Anda menyalakan dan mematikan. Itu seperti hukum gravitasi, konstan, tidak memihak, dan tepat.
Masalahnya adalah sebagian besar orang menggunakan kekuatan ini secara terbalik, menarik justru apa yang paling mereka takuti, apa yang paling mereka kritik, dan apa yang paling mereka coba hindari. Mereka bergetar dengan kelangkaan, namun menginginkan kelimpahan. Mereka membicarakan masalah, tetapi memimpikan solusi. Dan alam semesta patuh seperti biasa, hanya mengembalikan apa yang diterimanya dalam bentuk pikiran dan emosi. Kenyataannya, Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan. Anda menarik apa yang Anda sebenarnya. Dan apa yang Anda sebenarnya ditentukan oleh apa yang terus-menerus Anda rasakan. Jika Anda menghabiskan sepanjang hari mengulang frasa dalam pikiran Anda seperti "saya tidak bisa", "ini tidak pernah berhasil bagi saya", segala sesuatu itu sulit, alam bawah sadar Anda merekam ini sebagai perintah permanen. Dan itu menciptakan getaran yang mengirimkan sinyal ke alam semesta. Sinyal-sinyal ini kembali dalam bentuk orang, situasi, dan hasil yang mengkonfirmasi keyakinan asli Anda. Ini adalah siklus yang berkelanjutan, lingkaran yang membuat Anda terperangkap dalam pola yang sama. Dan jika Anda berpikir ini hanya filosofi, ketahuilah bahwa ada ilmu di baliknya. Studi neuroscience menunjukkan bahwa pikiran yang syarat emosi menciptakan jaringan saraf yang kuat, dan otak secara tidak sadar mencari untuk mengulang pola yang dikenalnya. Ini berarti bahwa jika Anda hidup dengan memikirkan kegagalan, Anda secara harfiah memprogram otak Anda untuk mengenali dan mereproduksi kegagalan. Seolah-olah pikiran Anda menciptakan radar yang hanya mendeteksi peluang untuk kerugian. Di sisi lain, ketika Anda berpikir dan merasakan kesuksesan, pencapaian, dan kemakmuran, otak Anda mengaktifkan filter yang disebut sistem aktivasi retikuler yang bertanggung jawab untuk merasakan peluang yang konsisten dengan fokus Anda. Itulah mengapa ketika seseorang memutuskan untuk membeli mobil merah, mereka tiba-tiba mulai melihat mobil merah di mana-mana. Mereka selalu ada di sana, tetapi Anda baru menyadarinya ketika fokus Anda bergeser. Sekarang, bayangkan menerapkan ini dalam kehidupan finansial, emosional, dan spiritual Anda. Sebagian besar orang berpikir tentang tidak sakit dan hidup dalam sakit. Mereka berpikir tentang tidak kehabisan uang dan hidup dalam kelangkaan. Mereka berpikir tentang tidak kehilangan pekerjaan dan hidup dalam kecemasan, dikelilingi oleh ketidakamanan. Mereka terus-menerus bergetar dalam ketakutan, dan ketakutan adalah magnet yang kuat. Alam semesta tidak mengerti, saya tidak menginginkan ini. Alam semesta hanya mengerti apa yang Anda fokuskan. Jika Anda berpikir, saya tidak ingin kehilangan uang, getaran utama adalah kehilangan uang. Jika Anda berpikir, saya ingin makmur, getaran utama adalah kemakmuran. Ini sederhana, tetapi menuntut kesadaran. Begitu saya memahami ini, saya mulai mengamati pikiran saya sendiri, seolah-olah sedang menyaksikan percakapan internal yang berbahaya. Saya menangkap diri saya mengulang frasa negatif sepanjang waktu, dan saya menyadari saya menarik persis apa yang saya klaim tidak saya inginkan. Jadi saya memutuskan untuk membalikkan arah. Saya mulai mengulang frasa secara mental yang menempatkan saya dalam keadaan kelimpahan, meskipun itu belum menjadi realitas eksternal saya. Saya berkata, saya makmur, saya menarik peluang, saya mengendalikan pikiran saya. Dan seiring waktu, saya mulai merasakan kebenaran di balik kata-kata itu. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka berpikir positif selama beberapa menit, lalu kembali bergetar dalam ketakutan sepanjang sisa hari itu. Hukum tarik-menarik tidak merespons apa yang Anda pikirkan sesekali, tetapi pada apa yang Anda rasakan secara terus-menerus. Keadaan emosional yang paling mendominasi diri Anda lah yang menentukan hasil akhir.
Ketika Anda merasa bersyukur, bahkan tanpa alasan khusus, atau merasa bahagia dalam penantian, alam semesta mulai menata ulang segala sesuatu demi keuntungan Anda. Yang menarik adalah, saat Anda mengubah frekuensi, orang dan situasi yang tidak selaras dengan frekuensi baru itu akan memudar dan yang baru akan muncul. Ini seperti mengubah stasiun radio, saluran yang sebelumnya masih ada, tetapi tidak lagi menjadi bagian dari siaran yang Anda dengarkan. Anda mungkin bertanya, tapi bagaimana jika saya dikelilingi masalah? Bagaimana cara saya mengubah getaran saat itu? Jawabannya adalah Anda tidak mengubah apa yang Anda rasakan dengan mencoba lari dari rasa sakit, tetapi dengan menemukan sesuatu untuk disyukuri bahkan di tengah kekacauan. Saya ingat ketika saya memulai bisnis kebersihan, saya masih punya banyak utang dan tidak memiliki pendidikan formal. Namun, alih-alih berfokus pada apa yang kurang, saya mulai bersyukur atas sedikit yang saya miliki. Sebuah kesempatan, seorang klien, satu pekerjaan membersihkan. Pergeseran perasaan ini menciptakan energi yang berbeda. Tiba-tiba, saya mulai menarik lebih banyak klien, lebih banyak rujukan, dan dalam waktu 1 tahun, bisnis itu menghasilkan lebih dari $100.000. Semuanya dimulai dengan penyesuaian fokus yang sederhana, dari rasa takut menjadi rasa syukur. Hukum ini begitu tepat sehingga tidak pernah gagal. Energi yang Anda pancarkan adalah energi yang sama yang kembali kepada Anda. Orang-orang yang terus-menerus mengeluh tentang pemerintah, ekonomi, atasan, atau harga sedang memperkuat medan getaran resistensi, dan apa yang Anda lawan justru akan bertahan. Sebaliknya, orang-orang yang membicarakan pertumbuhan, ide, dan solusi akan menarik mitra, peluang, dan hasil. Itulah mengapa orang kaya tampaknya beruntung. Mereka tidak memiliki keberuntungan, mereka memiliki frekuensi. Jadi, jika Anda ingin mulai menggunakan hukum tarik-menarik demi keuntungan Anda, mulailah dengan mengamati pikiran Anda seolah-olah Anda sedang merawat kebun sendiri. Setiap ide adalah benih dan tanah pikiran Anda subur. Jika Anda menanam keraguan, Anda akan memanen keterbatasan. Jika Anda menanam kepercayaan diri, Anda akan memanen perluasan. Pilihan selalu ada di tangan Anda. Hari ini saya dapat menyatakan dengan keyakinan mutlak, Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda selama Anda terus berpikir dan merasa seperti orang yang ingin berubah. Transformasi dimulai ketika Anda memutuskan untuk berpikir dan merasa seperti orang yang sudah berubah. Karena energi mendahului bentuk dan perasaan mendahului pencapaian. Dan ketika diri batin Anda selaras dengan kelimpahan, dunia luar Anda tidak punya pilihan selain mencerminkan hal itu kembali kepada Anda. Ketakutan akan perubahan adalah penjara tak terlihat tempat sebagian besar orang menghabiskan seluruh hidup mereka. Mereka mengklaim ingin tumbuh, makmur, mencapai sesuatu yang baru, tetapi jauh di lubuk hati, mereka merasakan ketakutan yang senyap untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Dan ini menarik, karena ketakutan ini tidak muncul dari sesuatu yang nyata, melainkan dari ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Manusia diprogram untuk mencari keamanan, bahkan jika keamanan itu membuat mereka tidak bahagia. Itulah mengapa seseorang mungkin tetap berada dalam pekerjaan yang mereka benci, hubungan yang tidak membawa kebahagiaan, atau menjalani hidup yang biasa-biasa saja, hanya karena mereka takut akan hal yang tidak diketahui. Otak lebih memilih penderitaan yang familiar daripada ketidakpastian yang membebaskan. Saya masih ingat dengan jelas perasaan ketika saya memutuskan untuk meninggalkan dinas pemadam kebakaran. Itu adalah pekerjaan yang stabil, aman, dan terhormat. Tapi saya tahu bahwa jika saya tetap di sana, saya akan menjalani hukuman hidup yang biasa-biasa saja. Dan meskipun saya takut, saya mengambil risiko. Meninggalkan kestabilan itu terasa gila.
Saya tidak punya gelar, pengalaman bisnis, bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun kenyataannya, jika saya menunggu keberanian muncul, saya pasti masih berada di sana hari ini. Keberanian tidak datang sebelum keputusan. Keberanian lahir setelah Anda berkomitmen. Dan pada saat itulah saya menyadari sesuatu yang mengubah seluruh lintasan hidup saya. Rasa takut dan kemajuan tidak pernah berjalan beriringan. Di mana rasa takut mendominasi, pertumbuhan akan mandek. Ketakutan akan perubahan itu berbahaya. Ia menyamar sebagai kehati-hatian, logika, atau akal sehat. Berapa kali Anda mendengar diri sendiri mengatakan, mungkin sekarang bukan waktu yang tepat. Saya akan menunggu sedikit lebih lama, atau saya perlu memikirkannya lebih hati-hati. Frasa-frasa ini adalah rasa takut dalam bentuknya yang paling sopan. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Dan setiap kali Anda mendengarkannya, ia mendapatkan lebih banyak kekuatan. Rasa takut memiliki strategi. Ia ingin meyakinkan Anda bahwa tetap diam lebih aman daripada bergerak maju. Dan tipuan besar adalah bahwa saat Anda diam di tempat, dunia terus berputar. Peluang tidak menunggu, waktu tidak berhenti. Dan apa yang hari ini tampak seperti keamanan akan berubah menjadi penyesalan esok hari. Saya telah melihat ini terjadi pada orang-orang terdekat saya. Individu berbakat dengan ide-ide brilian, tetapi yang membiarkan rasa takut membuat keputusan untuk mereka. Dan saya juga telah melihat kebalikannya. Orang-orang biasa yang berani bertindak, bahkan saat gemetar di dalam. Mereka tidak menunggu skenario ideal, uang yang cukup, atau persetujuan orang lain. Mereka hanya memutuskan untuk berubah, dan hasilnya selalu sama, pertumbuhan. Rasa takut mencoba melumpuhkan, tetapi ketika Anda bergerak meskipun ada rasa takut, ia kehilangan kekuatannya. Ini seperti berjalan menuju kegelapan dan menemukan bahwa monster yang tampak besar hanyalah bayangan. Dalam psikologi, ada penjelasan yang sangat jelas untuk ini. Otak manusia menafsirkan setiap perubahan sebagai ancaman terhadap sistem kelangsungan hidupnya. Ia mengaktifkan amigdala, melepaskan adrenalin dan kortisol, hormon yang sama yang akan Anda hasilkan jika Anda menghadapi predator. Tapi inilah detail yang mengubah segalanya. Anda tidak lari dari singa, Anda lari dari sebuah ide. Dengan kata lain, ketakutan akan perubahan hanyalah reaksi fisiologis, bukan kenyataan. Ini adalah alarm palsu. Dan seperti alarm apapun, ia hanya berhenti ketika Anda berdiri dan menunjukkan bahwa tidak ada bahaya nyata. Saya belajar untuk menghadapi rasa takut dengan mengamati polanya dalam diri saya. Setiap kali ada peluang muncul, rasa takut datang berkata, bagaimana jika itu salah? Saya mulai membalik pertanyaan itu. Bagaimana jika itu benar? Penyesuaian fokus yang sederhana ini sepenuhnya mengubah energi. Rasa takut hidup dari bagaimana jika, tetapi ia mati di hadapan tindakan. Ketika saya membuka bisnis kebersihan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya takut gagal, kehilangan segalanya, diejek. Tapi tindakan adalah penawarnya. Setiap klien yang saya dapat mengurangi rasa takut. Setiap kemenangan kecil membangun kepercayaan diri. Rasa takut hanya ada ketika Anda diam. Penelitian dalam perilaku manusia menegaskan bahwa otak membutuhkan pengulangan untuk menggantikan pola rasa takut dengan pola kepercayaan diri. Ini berarti keberanian bukanlah sesuatu yang Anda miliki atau tidak miliki. Itu adalah sesuatu yang Anda latih. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang menakutkan dan berhasil melewatinya, otak Anda mencatat tidak ada bahaya. Dan di lain waktu, rasa takut itu datang kembali dengan lebih lemah. Jadi, jika Anda ingin mengubah hidup Anda, jangan menunggu rasa takut menghilang. Itu tidak akan terjadi. Bertindaklah meskipun ia hadir. Karena setiap langkah yang Anda ambil menuju apa yang Anda takuti adalah langkah menuju kebebasan Anda.
Ketakutan akan perubahan adalah alasan utama mengapa begitu banyak orang menjalani hidup yang penuh frustrasi. Mereka berkata, suatu hari nanti saya akan. Dan suatu hari nanti itu tidak pernah tiba. Rasa takut meyakinkan mereka bahwa mereka belum siap. Tapi kenyataannya, tidak ada yang pernah siap. Saya juga tidak siap. Tidak ada yang terlahir siap untuk transformasi. Kesiapan datang di sepanjang jalan. Dan jalur inilah yang penuh ketidakpastian dan tantangan yang membentuk karakter, memperkuat pikiran, dan memperluas kesadaran. Perubahan itu tidak nyaman, tetapi dalam ketidaknyamanan itulah pertumbuhan terjadi. Pikirkan ini, rasa takut adalah bukti bahwa Anda sedang menuju ke arah yang benar. Jika tidak ada rasa takut, itu karena Anda berjalan berputar-putar dalam zona nyaman Anda. Kehadiran rasa takut berarti Anda mendekati sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru adalah persis apa yang Anda butuhkan untuk menjalani hidup yang berbeda. Jadi, lain kali Anda merasakan ketakutan itu di perut Anda, dorongan untuk mundur, ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa Anda akan menembus penghalang. Ambil napas dalam-dalam dan teruslah maju. Jika saya tidak melakukan itu, saya tidak akan pernah menemukan kekuatan yang ada di dalam diri saya. Rasa takut mengajari saya sesuatu yang berharga. Ia tidak menghilang sebelum tindakan, ia menghilang karena tindakan. Dan pemahaman inilah yang membedakan mereka yang mengubah hidup mereka dari mereka yang hanya bermimpi untuk berubah. Hidup selalu memberi penghargaan kepada mereka yang bertindak, meskipun ada rasa takut. Karena saat Anda mengambil langkah pertama, alam semesta memahami bahwa Anda siap dan mulai menggerakkan segalanya demi keuntungan Anda. Ketika saya berbicara tentang kejelasan, saya tidak hanya berbicara tentang mengetahui apa yang Anda inginkan dalam kata-kata. Saya berbicara tentang merasakan apa yang Anda inginkan begitu kuat, sehingga menjadi tidak mungkin untuk diabaikan. Sebagian besar orang hidup benar-benar tersesat, berjalan berputar-putar, tanpa menyadari bahwa masalahnya bukanlah kurangnya peluang, melainkan tidak adanya tujuan yang jelas. Mereka bangun, bekerja, membayar tagihan, mengeluh dan tidur, dan mereka melakukan ini selama beberapa dekade. Mereka tidak pernah berhenti bertanya, apa yang benar-benar saya inginkan? Dan ketika mereka bertanya, mereka menjawab dengan frasa yang samar. Saya ingin bahagia, saya ingin punya uang, saya ingin hidup yang lebih baik. Tapi alam semesta tidak memahami pesan yang samar. Ia merespons niat yang tepat. Anda tahu, otak manusia adalah mesin yang kuat, tetapi ia membutuhkan instruksi. Jika Anda tidak memberitahukan persis apa yang Anda inginkan, ia akan mencari apapun dan biasanya berakhir dengan mengulangi apa yang sudah diketahuinya. Ini seperti mencoba bepergian tanpa tujuan. Anda mungkin bergerak, tetapi Anda tidak pergi kemana-mana. Ketika Anda dengan jelas mendefinisikan tujuan yang spesifik, Anda memberi perintah yang jelas kepada alam bawah sadar Anda, dan ia mulai beroperasi berdasarkan itu, menyesuaikan perilaku, persepsi, dan keputusan. Kejelasan bertindak seperti mercusuar yang memandu tindakan Anda, bahkan ketika jalurnya tampak membingungkan. Saya ingat suatu masa di awal bisnis kebersihan saya ketika saya memutuskan bahwa dalam waktu 12 bulan itu akan menjadi yang terbaik di negara itu. Saya tidak punya struktur, tidak ada tim, tidak ada pengalaman, tapi saya punya kejelasan. Saya melihatnya dengan jelas. Saya membayangkan diri saya memimpin orang, menutup kontrak, berkembang. Setiap hari saya bangun dengan gambaran itu di kepala saya dan coba tebak apa yang terjadi. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, perusahaan saya sudah menghasilkan lebih dari $100.000. Bukan karena saya istimewa, tetapi karena saya tahu persis apa yang saya kejar. Kejelasan menciptakan fokus. Fokus menciptakan disiplin, dan disiplin menciptakan hasil.
Ada fenomena psikologis yang dikenal sebagai bias perhatian selektif. Fenomena ini menjelaskan mengapa ketika Anda membeli mobil baru, tiba-tiba Anda mulai melihat model yang sama di mana-mana. Mobil-mobil itu selalu ada, tetapi otak Anda tidak menganggap informasi itu relevan sampai saat itu. Hal yang sama berlaku untuk peluang. Ketika Anda dengan jelas mendefinisikan apa yang Anda inginkan, otak Anda mulai memperhatikan situasi dan koneksi yang sebelumnya Anda abaikan. Peluang tidak muncul begitu saja. Peluang itu selalu ada di hadapan Anda, tetapi Anda hanya mengenalinya ketika Anda fokus. Dan inilah rahasianya, kejelasan harus disertai dengan emosi. Tidak cukup hanya menuliskan apa yang Anda inginkan, Anda perlu merasakannya. Ketika Anda menggabungkan gambaran dan emosi, Anda menciptakan medan getaran yang begitu kuat sehingga pikiran Anda secara alami mulai mencari tindakan yang mengarahkan Anda ke sana. Orang-orang dengan tujuan yang jelas memancarkan keyakinan diri, dan keyakinan diri itu magnetis. Keyakinan diri menarik orang, keadaan, dan sumber daya. Alam semesta seolah-olah tunduk pada seseorang yang tahu apa yang mereka inginkan. Namun, kebanyakan orang hidup dengan tujuan yang saling bertentangan. Mereka mengatakan ingin kebebasan finansial, tetapi menghabiskan semua yang mereka hasilkan. Mereka menginginkan hubungan yang sehat, tetapi tetap terjebak dengan orang-orang yang menguras energi mereka. Mereka menginginkan kesuksesan, tetapi takut untuk menunjukkan diri. Konflik internal ini menciptakan kebisingan, dan kebisingan menghambat penyelarasan dengan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, memiliki kejelasan juga berarti menyingkirkan apapun yang tidak selaras dengan keinginan Anda. Terkadang yang menghalangi hal baru bukanlah kurangnya peluang, melainkan terlalu banyaknya gangguan. Kejelasan adalah bahan bakar untuk transformasi. Kejelasanlah yang membuat Anda bangun pagi, menghadapi rintangan, dan terus maju ketika tidak ada yang tampak berhasil. Dan percayalah, alam semesta tidak akan mengambil langkah berikutnya sampai Anda mengambil langkah pertama dengan keyakinan. Tuliskan apa yang Anda inginkan, bacalah setiap hari, visualisasikan dengan emosi, dan bertindaklah selaras dengannya. Setiap keputusan kecil yang selaras dengan tujuan Anda menciptakan gelombang sinkronisitas yang mendekatkan Anda pada takdir Anda. Hidup bermurah hati kepada mereka yang memiliki kejelasan. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan, pintu-pintu terbuka, orang yang tepat muncul, dan keadaan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga tampak seperti kebetulan, padahal tidak. Itu semua adalah jawaban. Jawaban atas perintah jelas yang dikirim oleh pikiran yang teguh. Dan ketika Anda mencapai tingkat kejelasan ini yang mustahil mulai terasa tak terhindarkan, paradigma bagaikan benang tak terlihat yang mengendalikan setiap gerakan hidup Anda. Paradigma adalah kebiasaan mental, keyakinan yang mengakar, serta pola emosional dan perilaku yang Anda ulangi tanpa menyadarinya. Paradigma menentukan cara Anda berpikir, bereaksi, merasa, dan yang terpenting, seberapa besar Anda percaya bahwa Anda pantas mendapatkannya. Itulah mengapa banyak orang tampak terjebak dalam siklus yang sama. Mereka menghasilkan sedikit lebih banyak uang, lalu tiba-tiba sesuatu terjadi dan mereka kembali ke titik awal. Mereka menjalin hubungan baru, tetapi akhirnya mengalami konflik yang sama. Mereka memulai diet, sebuah proyek, sebuah bisnis, dan meninggalkannya di tengah jalan. Tidak ada yang benar-benar berubah, karena pikiran tetap sama. Dan disitulah letak penjahat sebenarnya. Paradigma. Saya mempelajari ini dengan cara yang sulit. Ketika saya memulai bisnis kebersihan saya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dalam beberapa bulan, saya menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah saya bayangkan. Lebih dari $100,000 pada tahun pertama.
Bagi seseorang yang belum pernah merasakan kesuksesan sebelumnya, itu hampir tidak bisa dipercaya. Namun karena suatu alasan, bahkan dengan kesuksesan finansial itu, saya merasa tidak nyaman, seolah-olah saya tidak pantas mendapatkannya. Seolah ada suara di dalam diri saya yang berkata, "Ini terlalu banyak untukmu, sebentar lagi semuanya akan berakhir." Dan yang mengejutkan, apa yang terjadi selanjutnya justru mengkonfirmasi keyakinan itu. Saya mulai membuat keputusan buruk, menunda-nunda, kehilangan kontrak, dan hampir menenggelamkan bisnis itu. Semua itu karena paradigma saya tidak selaras dengan realitas baru yang ingin saya ciptakan. Paradigma itu seperti termostat pendingin udara. Jika lingkungan menjadi terlalu hangat, ia akan bekerja mendinginkannya sampai kembali ke suhu yang diprogram. Pikiran Anda melakukan hal yang sama. Jika Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada yang Anda yakini pantas Anda dapatkan, Anda secara tidak sadar menciptakan situasi yang membawa Anda kembali ke tingkat kenyamanan Anda. Inilah mengapa banyak orang memenangkan lotre dan kehilangan segalanya dalam beberapa tahun. Mereka mengubah keadaan mereka, tetapi tidak mengubah identitas mereka. Dan sampai pikiran menyesuaikan diri, dunia luar akan selalu kembali mencerminkan pola internal yang sama. Paradigma terbentuk sepanjang hidup, terutama di masa kanak-kanak. Kata-kata orang tua Anda, pengalaman di sekolah, keyakinan budaya Anda, semua ini membentuk apa yang Anda yakini mungkin atau tidak mungkin. Jika Anda tumbuh besar dengan mendengar bahwa uang itu kotor, Anda harus bekerja keras untuk mencari nafkah, atau orang kaya itu serakah. Ide-ide ini terukir dalam alam bawah sadar Anda. Bahkan jika Anda secara sadar ingin makmur, alam bawah sadar Anda akan menyabotase usaha Anda karena ia percaya kekayaan itu salah atau berbahaya. Dan ingat, alam bawah sadar selalu mengesampingkan alam sadar karena ia adalah autopilot hidup Anda. Sains telah mengkonfirmasi kekuatan kebiasaan mental. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 95% dari tindakan harian kita dikendalikan oleh proses bawah sadar otomatis. Ini berarti jika Anda tidak memprogram ulang paradigma Anda akan menjalani cerita yang sama, hanya dengan latar yang berbeda. Ini seperti mengganti film, tetapi mempertahankan naskah yang sama. Anda bisa berganti pekerjaan, kota, atau pasangan, tetapi Anda akan terus mereproduksi emosi, reaksi, dan hasil yang sama, karena paradigma ada di kursi kemudi. Untuk mengubah pola ini, Anda perlu memahami sesuatu yang penting. Anda tidak menghancurkan paradigma, Anda menggantinya. Yang lama hanya akan kehilangan kekuatan ketika yang baru menjadi dominan, dan itu membutuhkan pengulangan yang disadari. Tidak cukup hanya mendengarkan ceramah yang menginspirasi atau membaca buku motivasi. Anda perlu membombardir alam bawah sadar Anda dengan ide-ide baru setiap hari sampai ia menerimanya sebagai kebenaran. Ketika saya mulai belajar dengan Earl Nightingale, dia mengajari saya sesuatu yang sederhana namun kuat. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, ubahlah apa yang masuk ke dalam pikiran Anda. Saya mulai mendengarkan rekaman positif secara terus-menerus, setiap hari di mobil, di rumah, sebelum tidur. Dan seiring waktu, saya mulai berpikir berbeda, bertindak berbeda, dan hasilnya secara alami mulai berubah. Rahasia ini adalah memahami bahwa paradigma bukanlah musuh. Ia hanya melakukan apa yang telah diprogram untuknya, melindungi Anda dari hal yang tidak diketahui. Namun hal yang tidak diketahui itulah justru tempat perubahan terjadi. Oleh karena itu, setiap kali Anda mencoba melakukan sesuatu yang baru dan merasakan ketakutan, keraguan, atau perlawanan, ketahuilah bahwa itu bukan tanda bahwa Anda salah. Itu hanyalah paradigma yang berusaha mempertahankan kendali. Pada saat itulah Anda perlu untuk gigih. Jika Anda terus mengulangi keyakinan baru, ia pada akhirnya akan menyerah.
Misalnya, jika Anda memiliki paradigma kelangkaan, mulailah menegaskan setiap hari, uang datang kepada saya dengan mudah. Saya pantas mendapatkan kelimpahan. Pada awalnya itu akan terdengar tidak benar. Alam bawah sadar Anda akan menolak karena ia tidak mengenali ide ini sebagai sesuatu yang familiar. Tetapi jika Anda terus mengulanginya dengan emosi, akan tiba saatnya kata-kata ini berhenti menjadi afirmasi dan menjadi realitas baru Anda. Saya suka mengatakan bahwa paradigma itu seperti dinding kaca. Anda tidak melihatnya, tetapi Anda merasakan dampaknya setiap kali Anda mencoba menerobosnya. Itu adalah penghalang tak terlihat antara siapa Anda saat ini dan siapa yang ingin Anda menjadi. Dan yang akan menentukan apakah Anda melintasinya atau tidak adalah kegigihan Anda. Kebanyakan orang menyerah pada tanda perlawanan pertama, berpikir bahwa ketidaknyamanan adalah tanda kegagalan, padahal kenyataannya itu adalah bukti kemajuan. Anda sedang mendorong batas-batas pemrograman lama dan ia bereaksi. Tetapi jika Anda melanjutkan, ia akan hancur. Cara yang baik untuk mengidentifikasi paradigma Anda adalah dengan mengamati hasil Anda. Uang yang Anda hasilkan, tubuh yang Anda miliki, hubungan yang Anda jalani, semuanya adalah cerminan dari sistem internal Anda. Jika ada sesuatu yang tidak seperti yang Anda inginkan, itu karena ada keyakinan yang bertentangan dengan apa yang Anda dambakan. Percuma mencoba mengubah cermin, Anda perlu mengubah citranya. Saya ingat suatu hari tertentu ketika saya menyadari bahwa saya telah mengubah paradigma saya selamanya. Saat itu saya sedang memberikan ceramah, dan di tengah-tengah pidato saya merasakan kejelasan yang mendalam. Saya bukan lagi pria yang tidak aman, yang mencari nafkah dengan mengganti ban. Saya telah bertransformasi menjadi seseorang yang menciptakan realitasnya sendiri. Dan pada saat itu juga saya mengerti bahwa rahasianya bukan hanya berpikir positif, tetapi berpikir berbeda secara konsisten hingga pemikiran baru itu menjadi alami. Itulah yang membebaskan saya. Anda bisa melakukan hal yang sama. Pertanyakan semua yang Anda yakini tentang diri Anda dan tentang hidup. Tanyakan, dari mana ide ini berasal? Apakah ini melayani saya atau membatasi saya? Dan kemudian pilihlah pikiran baru, kebiasaan baru, emosi baru. Setiap kali Anda bereaksi berbeda terhadap situasi lama, Anda sedang melemahkan paradigma lama. Setiap kali Anda memutuskan untuk bertindak meskipun ada rasa takut, Anda sedang memprogram pola kekuatan yang baru. Pada akhirnya, semua perubahan nyata dimulai dari dalam pikiran. Dunia luar hanyalah cerminan dari pemrograman internal Anda. Dan ketika Anda mengganti paradigma kelangkaan dengan kelimpahan, keterbatasan dengan kemungkinan, seluruh alam semesta seolah-olah menata ulang dirinya untuk mencerminkan versi baru dari diri Anda ini. Karena jauh di lubuk hati, paradigma bukanlah apa yang dunia paksakan pada Anda. Itu adalah apa yang Anda terima sebagai kebenaran. Dan hari ketika Anda memutuskan untuk tidak menerimanya lagi, itulah akan menjadi hari pertama kebebasan sejati Anda. Tindakan adalah jembatan antara apa yang Anda inginkan dan apa yang benar-benar terwujud. Tanpa tindakan, semua pengetahuan, semua keyakinan, semua visualisasi hanya menjadi ide-ide indah yang lenyap seiring waktu. Saya mempelajari ini dengan cara yang paling langsung. Ketika saya mulai mempelajari pikiran dan hukum tarik-menarik, saya menyadari bahwa banyak orang memahami konsepnya, membicarakannya, memimpikan hasilnya, tetapi tidak pernah mengambil tindakan. Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan mengatakan sedang menunggu saat yang tepat, merencanakan yang lebih baik, menunggu pertanda dari semesta. Namun, semesta tidak merespons penantian, ia merespons pergerakan. Ketika saya meninggalkan pemadam kebakaran, saya tidak memiliki jaminan. Saya hanya memiliki hasrat membara dan keputusan yang teguh.
Saya bisa saja menunggu sampai merasa siap, tetapi kenyataannya kesiapan tak pernah benar-benar tiba. Yang datang adalah dorongan untuk bertindak, dan itulah saat kebanyakan orang ragu. Baru setelah saya mulai bergerak, bahkan tanpa mengetahui bagaimana segalanya akan terungkap, peluang-peluang mulai muncul. Orang-orang yang tepat, kontrak-kontrak yang tepat, hasil-hasil yang tepat, semuanya mulai selaras. Bukan karena saya menunggu, tetapi karena saya bergerak. Ada prinsip fundamental yang mengatur kesuksesan. Energi hanya berubah menjadi hasil ketika disalurkan menjadi tindakan. Berpikir positif, memvisualisasikan, menegaskan, semua itu kuat, tetapi itu hanyalah percikan. Tindakan adalah bahan bakar. Tanpa itu, api akan padam. Pikiran menciptakan gambaran, tetapi tubuhlah yang mewujudkannya. Dan ketika Anda bertindak, semesta memahami bahwa Anda berkomitmen. Ia tidak merespons niat yang rapuh, ia merespons keputusan yang teguh. Kebanyakan orang percaya mereka perlu merencanakan segalanya sebelum memulai, tetapi itu adalah jebakan. Anda tidak akan pernah melihat seluruh jalan, Anda hanya akan melihat langkah berikutnya. Kejelasan datang dengan pergerakan. Ini seperti mengemudi di malam hari dengan lampu depan menyala. Anda hanya melihat beberapa meter di depan, tetapi jika Anda terus mengemudi, Anda akan mencapai tujuan Anda. Tindakan bekerja dengan cara yang sama. Ketika Anda mengambil langkah pertama, langkah berikutnya akan terungkap. Dan setiap langkah baru menerangi bagian selanjutnya dari jalan. Saya ingat suatu waktu ketika saya memiliki tujuan sederhana untuk menabung $200 seminggu. Saya tidak berpenghasilan banyak, tetapi saya memutuskan untuk bertindak. Saya memotong pengeluaran-pengeluaran kecil, mulai menjual apa yang tidak saya gunakan, dan menciptakan rutinitas. Awalnya itu tampak tidak signifikan, tetapi kebiasaan bertindak mulai mengubah pikiran saya. Saya bukan lagi seseorang yang ingin berubah, saya adalah seseorang yang sedang berubah, dan itu mengubah segalanya. Karena tindakan bertindak memperkuat keyakinan, dan keyakinan memperkuat tindakan. Itu adalah siklus penguatan. Orang-orang gagal karena mereka mengacaukan keinginan dengan komitmen. Berkeinginan itu mudah. Setiap orang menginginkan lebih banyak uang, lebih banyak kebebasan, lebih banyak cinta. Tetapi bertindak secara konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat, itulah yang memisahkan pemimpi dari pelaku. Ketika Anda memutuskan untuk bertindak, ketakutan kehilangan kekuatannya. Ketakutan hanya mendominasi ketika Anda berdiri diam, memikirkan semua yang bisa salah. Saat Anda bergerak, fokus Anda bergeser, dan ketakutan mulai menghilang. Dan karena Anda di sini, mendengarkan saya sejauh ini, itu berarti ada percikan dalam diri Anda yang menginginkan lebih dari hidup. Jadi, manfaatkan momen ini dan ubah menjadi keputusan. Berlangganan sekarang dan klik suka jika konten ini membuka wawasan Anda. Karena tindakan sederhana ini, isyarat kecil keterlibatan ini, adalah prinsip yang sama yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Anda mendengar sesuatu yang masuk akal dan Anda bertindak. Begitulah semuanya dimulai. Saya selalu berkata, jangan menunggu motivasi, ciptakan momentum. Motivasi bersifat sementara, tetapi momentum bersifat kumulatif. Satu tindakan kecil menghasilkan energi untuk tindakan berikutnya, dan tiba-tiba Anda berada dalam gerakan konstan. Perbedaan antara kegagalan dan kesuksesan jarang sekali kemampuan. Itu hampir selalu kontinuitas. Orang yang sukses bukanlah seseorang yang tidak pernah merasakan ketakutan atau keraguan, tetapi seseorang yang bertindak meskipun demikian. Ingin melihat sesuatu yang menarik, penelitian perilaku manusia menunjukkan bahwa orang yang bertindak cepat setelah sebuah keputusan memiliki kemungkinan hingga 70% lebih besar untuk mencapai tujuan mereka. Ini karena otak bekerja dengan asosiasi emosional.
Ketika Anda memutuskan dan segera bertindak, Anda mengasosiasikan kesenangan dengan tindakan tersebut. Tetapi jika Anda menunda-nunda, Anda mengasosiasikan rasa sakit, dan setiap kali Anda berpikir untuk bertindak lagi, Anda akan merasakan perlawanan. Itulah mengapa rahasianya adalah bertindak cepat, bertindak kecil, tetapi bertindak sekarang. Tindakan menciptakan umpan balik, dan umpan balik menciptakan kemajuan. Bahkan jika Anda membuat kesalahan, kesalahan itu mengajari Anda. Tetapi jika Anda tidak bertindak, tidak ada kesalahan dan tidak ada pembelajaran. Keraguan-raguan adalah kegagalan sejati yang menyamar sebagai kehati-hatian. Berapa kali Anda berkata, "Saya akan memikirkannya lagi," dan tidak pernah memikirkannya lagi. Pikiran adalah master dalam merasionalisasi ketakutan, tetapi semesta tidak bergerak karena pikiran. Ia bergerak karena energi, dan tidak ada yang menghasilkan lebih banyak energi daripada tindakan yang telah diputuskan. Jadi, lakukan sesuatu hari ini. Tulis tujuan Anda, telepon seseorang, mulailah sebuah rencana, buat keputusan yang menggerakkan Anda ke arah yang Anda inginkan. Tidak harus besar, itu harus sekarang. Karena kekuatan selalu ada di masa kini. Tidak ada kesuksesan yang terjadi secara kebetulan. Itu terjadi karena seseorang memutuskan untuk bertindak ketika lebih mudah untuk menyerah. Dan itulah yang diakui semesta, tindakan konstan. Bahkan ketika tidak ada yang percaya, bahkan ketika tidak ada yang tampaknya berubah. Kegigihan adalah faktor pembeda antara mereka yang bermimpi dan mereka yang mencapai. Kebanyakan orang memulai dengan antusiasme, penuh energi, percaya kali ini akan berbeda. Tetapi ketika hambatan muncul, dan itu selalu terjadi, energi memudar, ketakutan kembali, dan mereka menyerah. Inilah yang saya amati setelah melihat ribuan orang sepanjang hidup saya. Bukan keadaan yang menentukan nasib seseorang, tetapi kemampuan untuk terus maju ketika tubuh, pikiran, dan dunia menyuruh Anda untuk berhenti. Kegigihan adalah kekuatan spiritual. Itu adalah iman dalam gerakan. Saya ingat suatu waktu ketika tidak ada yang tampak berjalan dengan benar. Saya telah meninggalkan pemadam kebakaran, memulai bisnis kebersihan saya, dan meskipun saya sudah mulai melihat hasil, saya masih merasa rentan. Tagihan terus berdatangan, dan ketakutan akan kegagalan menghantui saya siang dan malam. Ada hari-hari saya berpikir untuk menyerah segalanya, tetapi jauh di lubuk hati, sebuah suara bersikeras. "Teruslah Bob, hanya satu hari lagi, hanya satu usaha lagi." Suara itu adalah kegigihan. Dan setiap kali saya mendengarkannya dan memutuskan untuk maju, sesuatu yang baru terjadi. Seorang klien akan muncul, sebuah peluang akan timbul, sebuah ide akan terbentuk. Saat itulah saya mengerti, kegigihan tidak menjamin hasil instan, tetapi ia menjamin Anda akan terus berlanjut sampai Anda menemukannya. Kegigihan seperti benih yang terkubur. Anda tidak melihat pertumbuhannya, tetapi itu sedang terjadi. Masalahnya adalah banyak orang mencabut benih itu sebelum berkecambah. Mereka berkata, "Itu tidak berhasil. Saya sudah mencoba segalanya. Ini bukan untuk saya." Tetapi apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa mereka hanya satu langkah lagi dari melihat hasilnya. Studi menunjukkan bahwa kebanyakan orang menyerah kurang dari 10% dari jarak untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak gagal karena tidak mampu. Mereka gagal karena mereka berhenti terlalu cepat. Saya belajar sesuatu dari Napoleon Hill yang sepenuhnya mengubah perspektif saya tentang kegagalan. Kegagalan hanyalah penyamaran sementara dari kesuksesan. Ini berarti bahwa dengan setiap kekalahan yang tampak, ada pelajaran tersembunyi, sebuah arah yang sedang disesuaikan. Kegigihan bukanlah terus mengulangi kesalahan yang sama. Itu adalah belajar, menyesuaikan, dan melanjutkan. Itu adalah pemahaman bahwa kegagalan hanyalah bagian dari proses.
Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, semesta berkata, perbaiki arah Anda dan coba lagi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang-orang paling sukses di dunia bukanlah yang terpintar atau yang paling berbakat, tetapi yang paling keras kepala? Thomas Edison mencoba ribuan kali sebelum membuat bola lampu berfungsi. Dia tidak melihat setiap percobaan sebagai kegagalan, tetapi sebagai penemuan cara lain yang tidak berhasil. Pola pikir inilah yang mendefinisikan pemenang. Ketika sesuatu salah, mereka tidak bertanya, "Mengapa saya?" tetapi "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Saya mengalami sesuatu yang serupa. Ketika saya mulai berbicara, saya diejek. Orang-orang berkata, saya tidak memiliki pelatihan formal, bukan seorang guru, dan tidak ada yang akan mendengarkan saya. Awalnya ruangan-ruangan itu kosong, tetapi saya terus maju. Saya berbicara kepada 2-3 orang dengan energi yang sama, seperti saya akan berbicara kepada 1000 orang. Saya belajar, menyesuaikan, meningkatkan diri. Dan seiring waktu, 3 orang itu berubah menjadi 10, lalu 50, lalu ratusan. Hari ini, saya melihat ke belakang dan melihat bahwa kegigihan membawa saya melintasi gurun sampai saya mencapai oasis. Dan ada alasan ilmiah untuk ini. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi dan menciptakan koneksi baru, terutama diaktifkan oleh pengulangan dan usaha terus-menerus. Setiap kali Anda gigih, otak memperkuat sirkuit yang mendukung perilaku tersebut. Itulah mengapa hal-hal yang pernah tampak mustahil menjadi alami seiring waktu. Bertahan bukanlah melawan dunia, itu adalah mendidik ulang otak Anda sendiri untuk percaya bahwa Anda mampu. Tetapi ada detail yang jarang dibicarakan orang. Kegigihan sejati tidak lahir dari kemauan, ia lahir dari sebuah tujuan. Ketika Anda memiliki kejelasan tentang mengapa Anda melakukan sesuatu, bagaimana menjadi sekunder. Orang-orang yang menyerah belum kehilangan kemampuan mereka. Mereka telah kehilangan alasan mereka. Tujuanlah yang memicu api batin. Itulah yang membuat Anda bangkit ketika tubuh Anda ingin menyerah. Ketika saya mulai mengajar tentang pikiran dan potensi manusia, saya tidak melakukannya demi uang, tetapi karena saya tahu apa yang telah mengubah hidup saya bisa mengubah hidup siapapun. Tujuan itu memberi saya bahan bakar untuk terus maju, bahkan ketika tidak ada yang tampak berjalan dengan benar. Saya juga belajar mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Setiap hambatan yang saya hadapi berfungsi sebagai pelatihan untuk tingkat berikutnya. Rasa sakit memurnikan, kegigihan membentuk. Ketika Anda gigih, Anda mengembangkan otot-otot mental yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Kegigihan mengajari Anda kesabaran, ketahanan, fokus. Ini membuat Anda memahami bahwa kesuksesan bukanlah sebuah peristiwa, itu adalah sebuah proses, dan proses itu membutuhkan waktu, disiplin, dan keyakinan. Jika Anda sedang melalui masa sulit, tidak melihat hasil, ingat satu hal, emasnya persis di bawah permukaan. Banyak yang berhenti menggali tepat ketika mereka akan menemukannya. Teruslah sedikit lebih lama, ambil satu langkah lagi. Bertahanlah untuk 1 hari lagi, karena semesta menghargai konsistensi, bukan kecepatan. Kegigihan tidak menjamin bahwa segalanya akan terjadi sesuai yang Anda bayangkan, tetapi ia menjamin bahwa Anda akan menjadi orang yang mampu menangani apapun yang datang. Dan ketika kesuksesan akhirnya datang, karena kesuksesan pasti akan datang, Anda menyadari bahwa kemenangan bukanlah hadiah akhir, melainkan bukti nyata dari ketangguhan Anda. Anda melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap penolakan, setiap kegagalan, dan setiap momen kesendirian adalah bagian penting yang menguatkan Anda. Kegigihan adalah ciri khas mereka yang mengubah hal mustahil menjadi keniscayaan. Sebab mereka yang terus melangkah, pada akhirnya pasti akan meraih kemenangan.
Lingkungan tempat Anda berada secara perlahan membentuk pribadi Anda. Orang-orang di sekitar Anda, percakapan yang Anda dengar, tempat-tempat yang sering Anda kunjungi, bahkan konten yang Anda konsumsi daring terus-menerus memprogram pikiran Anda. Seringkali tanpa Anda sadari, mustahil untuk bertumbuh jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengeluh, ragu, atau mengejek impian orang lain. Energi mereka menahan kemajuan Anda. Mereka tidak perlu secara langsung menghentikan Anda. Cukup dengan membuat Anda meragukan diri sendiri. Dan ketika keraguan mulai muncul, kekuatan Anda pun meredup. Lingkungan Anda seperti tanah bagi sebuah benih. Sekalipun Anda memiliki potensi terbesar di dunia, jika ditanam di tanah tandus, Anda tidak akan bertumbuh. Sebaliknya, benih biasa di tanah yang subur akan tumbuh subur dan melimpah. Pikiran manusia juga bekerja dengan cara yang sama. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Anda. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional, spiritual, dan energik. Jika 4 di antaranya selalu mengeluh, Anda akan menjadi yang kelima. Jika 4 di antaranya berani bermimpi besar, Anda akan menjadi orang berikutnya yang mencapai hal-hal luar biasa. Saya ingat ketika saya mulai belajar dari Earl Nightingale. Beliau adalah salah satu mentor pertama saya dan kata-katanya benar-benar mengubah persepsi saya. Beliau membuat saya melihat bahwa saya bisa menjadi apapun yang saya inginkan selama saya mengendalikan lingkungan mental tempat saya berada. Sejak saat itu, saya mulai dengan cermat memilih apa yang saya dengarkan, apa yang saya baca, dan dengan siapa saya berbicara. Saya mengganti berjam-jam mengeluh dengan berjam-jam belajar. Dan tiba-tiba, Anda mulai berperilaku berbeda, membuat keputusan yang lebih berani, melihat peluang di tempat yang dulunya Anda lihat sebagai masalah. Transformasi eksternal selalu merupakan cerminan dari perubahan internal, dan perubahan internal itu dimulai dengan pengaruh lingkungan Anda. Saya sering mengatakan bahwa lingkungan Anda adalah cermin energik dari pikiran Anda. Jika tempat Anda tinggal penuh dengan kekacauan, kebisingan, dan negativitas, itu menunjukkan bahwa pikiran Anda juga berada dalam kondisi tersebut. Namun, ketika Anda menata ruang Anda, menjaga energi Anda, dan memilih dengan siapa Anda berbagi waktu, Anda mengirimkan sinyal kuat kepada alam semesta. Saya siap untuk sesuatu yang lebih besar. Dan alam semesta pun merespons. Cobalah sebuah eksperimen. Selama 7 hari ke depan, minimalkan kontak dengan berita negatif, percakapan yang merusak, dan orang-orang yang hanya membicarakan masalah. Sebaliknya, carilah lingkungan yang penuh pembelajaran, optimisme, dan inspirasi. Amati apa yang terjadi pada suasana hati Anda, kejernihan pikiran Anda, dan energi Anda. Anda akan menyadari bahwa hidup mulai mengalir secara berbeda, karena lingkungan Anda lebih dari sekadar latar belakang. Ia adalah medan getaran, dan Anda hanya akan benar-benar berkembang ketika ditanam di tanah yang subur. Seiring waktu, saya belajar bahwa ini bukan tentang menolak orang-orang yang masih terjebak dalam pola lama, melainkan tentang menginspirasi mereka dengan contoh Anda sendiri. Ketika Anda meningkatkan getaran energi Anda, kesuksesan Anda menjadi izin tak terucap bagi orang lain untuk ikut bangkit. Anda bertransformasi menjadi mercusuar, dan mereka yang siap akan mulai mengikuti Anda. Inilah yang saya temukan setelah bertahun-tahun mengajar. Cara terbaik untuk mengubah lingkungan Anda adalah dengan menjadi perubahan itu sendiri di dalamnya. Karena ketika cahaya Anda cukup kuat, ia akan menerangi bahkan tempat-tempat yang paling gelap sekalipun. Rasa syukur adalah salah satu kekuatan paling transformatif yang ada. Ia sepenuhnya mengubah medan getaran seseorang karena menggeser fokus dari kekurangan ke kelimpahan, dari ketakutan ke kepercayaan diri, dari kelangkaan ke pemenuhan.
Ketika Anda belajar bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, bahkan jika itu hanya sedikit, Anda mulai bergetar pada frekuensi kemakmuran. Dan hukum tarik-menarik merespons getaran ini dengan lebih banyak alasan bagi Anda untuk bersyukur. Ini adalah hukum universal. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, Anda menarik apa yang Anda rasakan. Dan rasa syukur membuat Anda merasa seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan, bahkan sebelum Anda benar-benar memilikinya. Saya ingat ketika perusahaan saya mulai berkembang pesat, saya telah meninggalkan pemadam kebakaran, membuka bisnis kebersihan saya, dan dalam beberapa bulan, saya menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah saya bayangkan. Namun, sesuatu mengejutkan saya. Saya menyadari bahwa kekuatan sejati bukan pada uang itu sendiri, melainkan pada perasaan yang ditimbulkannya. Saya merasa diberkati, bersyukur. Setiap hari sebelum berangkat kerja, saya mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang percaya pada saya, untuk klien yang datang, untuk energi kehidupan yang sehat dan bugar. Dan semakin saya bersyukur, semakin banyak peluang yang muncul. Seolah alam semesta berkata, jika Anda menghargai apa yang Anda miliki, saya akan memberikan lebih banyak lagi kepada Anda. Rasa syukur memiliki efek instan pada pikiran. Ketika Anda bersyukur, otak Anda melepaskan dopamin dan serotonin, neurotransmitter yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Ini bukan spiritualisme, ini adalah biologi. Dan ketika tubuh Anda bergetar pada frekuensi ini, Anda menjadi magnet alami bagi pengalaman positif. Orang-orang yang bersyukur tidur lebih nyenyak, memiliki hubungan yang lebih harmonis, dan menghadapi tantangan dengan lebih efektif. Karena alih-alih berfokus pada apa yang kurang, mereka memusatkan perhatian pada apa yang mereka miliki yang berharga. Namun, inilah poin yang sering diabaikan banyak orang. Rasa syukur sejati tidak bergantung pada keadaan. Mudah untuk bersyukur ketika semuanya berjalan lancar. Kekuatan sejati muncul ketika Anda bisa bersyukur bahkan di tengah kekacauan. Ketika hidup seolah runtuh, tetapi Anda memilih untuk melihat apa yang masih Anda miliki, Anda sepenuhnya mengubah keadaan internal Anda. Dan ketika keadaan Anda berubah, situasi di sekitar Anda pun mulai bergeser. Saya telah mengalami hal ini lebih dari sekali. Ada masa-masa ketika segalanya seolah runtuh, bisnis yang mandek, utang yang menumpuk, ketidakpastian di mana-mana. Namun, alih-alih terperosok dalam kekhawatiran, setiap hari saya memilih untuk menuliskan 5 hal yang saya syukuri. Beberapa di antaranya sederhana. Saya bersyukur untuk kopi pagi ini, saya bersyukur untuk kekuatan untuk terus melangkah. Dan itulah persisnya yang menjaga pikiran saya tetap di atas gelombang. Rasa syukur adalah fondasi dari segala kemakmuran karena ia mengaktifkan pengakuan. Anda hanya bisa mengembangkan apa yang Anda akui. Jika Anda tidak mengakui apa yang sudah Anda miliki, alam semesta akan memahami bahwa Anda tidak menghargainya dan, oleh karena itu, tidak akan memberi Anda lebih banyak lagi. Ini seperti seseorang yang menerima hadiah dan mengeluh karena menginginkan hadiah yang berbeda. Siapa yang akan memberi hadiah lain kepada orang seperti itu? Namun ketika Anda menghargai apa yang Anda miliki, kehidupan memahami bahwa ia dapat mempercayakan lebih banyak lagi kepada Anda. Inilah logika kelimpahan yang tak terlihat. Dan hal yang paling menarik adalah bahwa rasa syukur juga mengubah cara Anda memandang tantangan. Ketika Anda melatih diri untuk bersyukur, bahkan atas masalah, masalah itu akan kehilangan bebannya. Karena dengan cara tertentu, Anda memahami bahwa setiap hambatan sedang membentuk Anda, mempersiapkan Anda untuk tingkat selanjutnya. Saya teringat suatu masa ketika saya kehilangan sebuah kontrak penting. Saat itu, rasanya seperti akhir dunia. Namun saya memilih untuk bersyukur. Saya berkata pada diri sendiri, pasti ada alasan di balik ini.
Tak lama kemudian sebuah kontrak baru muncul dan itu jauh lebih baik. Seolah alam semesta telah mengambil sesuatu yang lebih kecil untuk memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar. Rasa syukur adalah bahasa kelimpahan. Orang-orang yang tidak bersyukur hidup dalam kekurangan, bahkan ketika mereka memiliki banyak, karena bagi mereka tidak pernah cukup. Mereka melihat apa yang tidak ada dan mengabaikan apa yang mereka miliki. Namun orang-orang yang bersyukur hidup dalam kelimpahan, bahkan ketika mereka memiliki sedikit, karena mereka melihat kekayaan tersembunyi dalam hal-hal kecil. Dan hal menariknya adalah persepsi ini menarik lebih banyak alasan untuk tetap bersyukur. Ini adalah siklus pertumbuhan yang tak terputus. Jika Anda ingin melihat hidup Anda berubah, mulailah dengan sebuah latihan sederhana. Setiap hari sebelum tidur, tuliskan 3 hal yang membuat Anda bersyukur. Jangan ulangi hal yang sama. Paksa pikiran Anda untuk mencari alasan-alasan baru, karena itulah cara Anda memperluas kesadaran akan kelimpahan. Dalam waktu singkat, Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki jauh lebih banyak hal untuk disyukuri daripada yang pernah Anda bayangkan. Dan ketika fokus Anda bergeser, takdir Anda pun ikut bergeser. Selama bertahun-tahun, saya mengamati orang-orang menerapkan prinsip ini. Saya melihat para pengusaha mengubah bisnis yang gagal menjadi kerajaan hanya karena mereka mulai mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Saya telah melihat pasangan di ambang perpisahan menemukan kembali cinta mereka hanya dengan mulai menghargai apa yang dilakukan pasangannya dengan benar, alih-alih berfokus pada kekurangannya. Saya telah menyaksikan individu-individu bangkit dari depresi karena mereka belajar mengenali keajaiban-keajaiban kecil sehari-hari. Ini bukanlah kebetulan semata. Rasa syukur mengkalibrasi ulang pikiran untuk melihat apa yang tadinya tak terlihat. Saya suka mengatakan bahwa rasa syukur adalah langkah pertama iman dalam tindakan. Ketika Anda mengungkapkan terima kasih untuk sesuatu yang belum terwujud, Anda sedang memberitahu alam semesta, saya percaya. Dan kepercayaan itu membuka jalan baginya untuk terwujud. Karena perasaan syukur mengantisipasi hasilnya. Anda berperilaku seolah-olah Anda sudah menerimanya dan alam semesta merespons selaras dengan getaran itu. Jadi, jika hari ini Anda merasa terjebak, khawatir, atau tanpa arah, berhentilah sejenak dan tarik napas dalam-dalam. Lihatlah sekeliling dan temukan sesuatu, apa saja, yang benar-benar bisa Anda syukuri. Mungkin itu udara yang Anda hirup, kesempatan untuk memulai kembali, seseorang yang mendukung Anda, atau fakta sederhana bahwa Anda berada di sini, mendengarkan sesuatu yang bisa mengubah hidup Anda. Mulailah dari sana. Rasa syukur bukan hanya sebuah perasaan, itu adalah sebuah frekuensi. Dan ketika Anda selaras dengannya, seluruh alam semesta selaras dengan Anda. Jika konten ini beresonansi dengan sesuatu yang dalam di dalam diri Anda, jika itu membangkitkan percikan kesadaran yang mungkin selama ini tersembunyi, maka jangan simpan ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini dengan seseorang yang istimewa, seseorang yang mungkin sangat membutuhkan untuk mendengar kata-kata ini hari ini. Terkadang, sebuah pesan sederhana tiba di saat yang tepat dan mengubah jalan hidup seseorang. Saya bersyukur atas kehadiran Anda di sini karena telah meluangkan waktu Anda untuk bertumbuh, untuk bertransformasi, dan untuk memberi ruang bagi cara berpikir yang baru. Dan ketahuilah ini, perjalanan Anda baru saja dimulai. Saya menantikan untuk bertemu Anda di video berikutnya.